Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruli Maulana Awaludin akan mempresentasikan makalah teks ulasan buku yang disusun oleh kelompok 8, yang mana anggotanya adalah Muhammad Rizal Daulay, Muhammad Rusandi, Muhammad Ruli Maulana Awaludin, Muhammad Al-Ansor. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga kami dapat menyusun makalah ini tepat pada waktunya. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari seluruh komponen yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah yang berjudul Teks Ulasan Buku. Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca serta seluruh masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa, untuk kedepannya agar dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang kami miliki, kami yakin dalam pembuatan makalah ini masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Daftar isi. Kata pengantar. Daftar isi bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan masalah. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian teks ulasan. B. Menganalisis model teks ulasan buku. C. Menganalisis aspek penilaian. D. Menganalisis formulasi bahasa. E. Menganalisis teks ulasan buku. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. B. Saran. Daftar pusaka. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan, penilaian, review terhadap suatu karya, film, drama, dan buku. Di saat mengulas sebuah film, drama, dan buku, kita harus bersikap kritis agar berkontribusi untuk memajukan film, drama, dan buku itu ke depannya. Adapun tujuan teks ulasan untuk menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis terhadap suatu hal atau karya sementara. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah 1. Pengertian teks ulasan. 2. Bagaimana menganalisis model teks ulasan buku. 3. Bagaimana menganalisis aspek penilaian, formalitas bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. C. Tujuan. Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu agar kita dapat memahami dengan mudah apa pengertian teks ulasan buku, menganalisis model teks ulasan buku, aspek penilaian, formalitas bahasa, dan manfaat teks ulasan buku dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ansori. Saya di sini akan menjelaskan tentang teks ulasan buku. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu karya yang berisi ulasan, penilaian, ataupun review terhadap suatu karya film, drama, maupun sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Yang selanjutnya yaitu menganalisis model teks ulasan buku. Sebelum menganalisis model teks ulasan, kita harus mengetahui struktur teks tersebut. Struktur teks tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama, maupun sebuah buku yang akan ditulis. Yang selanjutnya yaitu tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya. Misalnya berisi tentang bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut, bagian yang kurang bernilai ataupun kekurangan dari karya tersebut. Yang selanjutnya yaitu rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi
kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton ataupun dibaca. Yang selanjutnya yaitu menganalisis aspek penilaian. Struktur teks ulasan buku merupakan alat untuk mewadahi gagasan-gagasan yang disajikan mengenai buku itu. Ternyata gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya ketika jenis teks mempunyai struktur teks baku yang sendiri-sendiri. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu, struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan yang inti. Sebagai contoh, yaitu struktur teks ulasan buku dapat disederhanakan yang inti dengan menghilangkan tahapan identitas atau menyisipkan ke dalam tahapan yang lain. Dari sini dapat dimengerti bahwa tahapan identitas pada ulasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Daulay dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis formulasi bahasa dan menganalisis manfaat teks ulasan buku. Kali ini kita akan menganalisis formulasi bahasa pada tahapan evaluasi. Kenyataannya adalah bahwa unsur atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penilaian harus selalu berada di tahapan tersebut. Penilaian dapat muncul di tahapan-tahapan manapun, kecuali tahapan identitas. Mengingat betapa pentingnya penilaian pada teks ulasan buku, perlu mempertanyakan formulasi bahasa yang digunakan dalam penilaian. Selanjutnya, menganalisis manfaat teks ulasan buku. Untuk keperluan presentasi atau menulis, seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi, perlu memiliki kemahiran dalam membuat ulasan buku dan materi lain. Lebih khusus lagi, untuk mengungkap isi buku atau materi yang diulas, harus mempunyai keterampilan dalam meringkas. Telah dikatakan bahwa dalam menulis sintesis atau gagasan, penulis proposal penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir atau skripsi harus dapat meringkas satu buku atau satu karya menjadi beberapa kalimat saja. Dengan beberapa ringkasan buku atau karya, dapat membuat sintesis teori, dan sintesis teori inilah yang disajikan dalam bab landasan teori atau tinjauan pustaka pada proposal penelitian, laporan penelitian, dan artikel ilmiah yang harus dibuat pada masa akhir studi. Untuk dapat membuat sintesis teori, beberapa teori yang diperoleh dengan meringkas sejumlah sumber tadi dapat dibanding-bandingkan dan dikritisi. Salah satu yang ditempuh adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sekaligus jawaban-jawaban yang memungkinkan. Pada akhirnya, dapat diuji apakah teori hasil sintesis itu dapat membantu memecahkan masalah yang diajukan dalam skripsi. Poin yang pasti menyadari bahwa membaca dan mengulas sumber pustaka merupakan keterampilan yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Rosandi akan menjelaskan bab 3, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Jadi kita simpulkan bahwa teks ulasan adalah teks yang berisi ulasan, penilaian, review terhadap suatu karya, film atau drama atau sebuah buku. Sebelum kita menganalisis model teks ulasan buku, kita harus tahu struktur ulasan buku. Tak lupa juga teks ulasan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, saran. Saran kita untuk teks ulasan, jika kita ingin mengulas sebuah buku, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak merendahkan ulasan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.